Love scam merupakan bentuk kejahatan siber yang berkembang pesat seiring kemajuan teknologi informasi. Kejahatan ini dilakukan dengan cara membangun relasi asmara palsu secara daring untuk memperoleh keuntungan finansial dari korban. Dalam praktiknya, pelaku biasanya menyamar sebagai individu yang menarik dan memiliki citra sosial tinggi seperti dokter, pengusaha sukses, atau profesional lainnya. Setelah membangun kedekatan emosional dan kepercayaan, pelaku kemudian mulai meminta uang kepada korban dengan berbagai dalih, seperti alasan darurat medis, biaya pengiriman hadiah, atau kebutuhan visa untuk datang ke Indonesia. Korban penipuan jeratan cinta di dalam daring enggan melapor kepada aparat penegak hukum karena merasa malu telah terperdaya, atau takut bila video asusila dalam chat disebar oleh pelaku. Saat ini love scam bukan hanya masalah moral atau sosial, namun juga merupakan isu hukum yang memerlukan penanganan secara komprehensif dan terstruktur. Dan langsung saja kita akan membahasnya bersama Pratama Persada, Ketua Lembaga Riset Keamanan Cyber Sistrek. Halo, selamat siang Pak Pratama, apa kabar Pak? Selamat siang, Mbak Lintang. Baik. Baik, sebelumnya terima kasih Pak sudah bersedia berkenan hadir di Halo Indonesia. Langsung saja Pak Pratama, ini love scamming semakin marak begitu ya, dan juga korbannya semakin bertambah. Polisi juga sudah mengungkap modusnya itu banyak sekali, dan banyak sekali dari mereka pelakunya adalah dari Tiongkok dan negara-negara lainnya. Tapi menurut Anda, kenapa isu dan kasus ini masih sering meruak begitu ya, dan marak sampai dari tahun ke tahun berikutnya begitu. Ini apakah tanda bahwa polisi belum menganggap hal ini adalah serius di Indonesia, Pak Pratama? Ya sebenarnya bukan nggak serius ya gitu, tapi memang kejahatan ini geraknya tuh lebih cepat daripada mekanisme penegakan hukum konvensional gitu. Mereka menggunakan media internet gitu. Mereka melakukan kejahatan ini sebagai kejahatan lintas negara. Mereka menggunakan berbagai macam platform gitu. Sulit ditangani kalau hanya dengan pendekatan pidana biasa gitu. Dan tadi yang dibilang bahwa pelakunya Cina dan lain-lain, mereka itu yang mereka tangkap itu, mereka melakukan love scamming untuk warga negara mereka yang ada di Cina atau di luar negeri yang berbahasa Cina gitu. Jadi susah kalau kita membuat skrip untuk love scam tapi kita tidak menguasai bahasanya gitu. Jadi kalau love scamming itu korbannya adalah orang Indonesia, ya pelakunya pasti ya orang Indonesia yang berbahasa natif Indonesia gitu. Termasuk juga mungkin orang-orang yang saat ini sedang ada di KBRI kita di Kamboja ya, ada 2.000 lebih gitu, yang mereka mengaku sebagai korban gitu, walaupun sebenarnya tidak semuanya menjadi korban. Selain itu, kita melihat bahwa industri kejahatan digital termasuk juga scammer ini banyak berada di luar negeri gitu. Nah, sementara korbannya itu ada di Indonesia, sehingga proses hukumnya itu jadi panjang dan kompleks gitu. Kemudian juga tadi juga disebutkan bahwa korban ini kayaknya kalau lapor malu gitu ya, takut nanti stigma dari masyarakat dan lain-lain gitu. Sehingga ketika penegakan hukum kita ini masih reaktif gitu, menunggu laporan gitu, yang bukan proaktif, akhirnya apa? Akhirnya ya nggak selesai. Banyak korban yang sebenarnya jadi korban, dia nggak melaporkan, dia diam gitu. Karena diam, para pelakunya ini dengan leluasa tetap melakukan modus-modus kejahatannya gitu. Nah, oleh karena itu menurut saya cara aparat penegak hukum kita juga harus mulai berubah, karena kejahatan itu sekarang menggunakan sarana digital. Menurut saya gitu, Mbak. Oke, baik Pak. Ini kan tadi sempat disebutkan oleh Pak Pratama banyak sekali modusnya begitu ya Pak ya. Seiring berjalannya peningkatan teknologi informasi dan juga sosial media, mereka terjerat begitu. Ini lalu bagaimana cara dari mungkin aparat kita, khususnya di Indonesia, untuk mengetahui polanya seperti apa agar mereka para korban juga tidak terjerat kembali, begitu Pak? Ya, menurut saya tadi yang saya bilang bahwa nggak bisa hanya mengandalkan laporan korban ya gitu. Ada pendekatan-pendekatan modern yang sebenarnya bisa dilakukan, misalkan dengan cyber threat intelligence. Cyber threat intelligence itu bisa digunakan untuk menganalisis pola akun dari perilaku gitu. Pola-pola akun dari media sosial yang berusaha melakukan penipuan love scam ini gitu. Kemudian juga bisa melihat nih bahasa yang digunakan, jam aktifnya kapan, kemudian metode pembayarannya menggunakan apa. Karena love scam ini ujung-ujungnya pasti akan bayar.
entah dia apa namanya minta ditransfer gara-gara yang tadi disebutkan apa namanya ada pengiriman hadiah dan lain-lain gitu. Awalnya mungkin kecil gitu, tapi lama-lama dia akan minta besar. Nah, metode-metode itu bisa dipantau sebenarnya. Termasuk juga pemerintah kita, aparat penegak hukum kita perlu melakukan pemantauan terhadap platform digital. Pemantauan itu bukan artinya ngawasi semuanya, enggak gitu, tapi apa namanya hal-hal yang bisa berpotensi merugikan masyarakat, misalkan aplikasi untuk dating gitu ya, aplikasi media sosial, aplikasi kripto dan lain-lain gitu. Dan ini bisa dilakukan kalau bisa kerjasama dengan platform gitu. Selain itu juga karena love scam itu ujung-ujungnya adalah uang gitu, perlu dilakukan tindakan follow the money gitu. Rekening penampungnya itu sebenarnya siapa sih, di mana sih gitu, atau misalkan e-walletnya menggunakan apa sih gitu, atau misalnya kalau kita bisa kalau mereka menggunakan kripto gitu, kriptonya seperti apa sih gitu. Jadi kalau kita ngomong dunia cyber gitu, pelaku kejahatan itu sebenarnya jadi nggak penting gitu. Pelaku ini apa namanya lokasi fisik ya maksudnya itu nggak penting. Dia bisa di mana aja, bahkan dari dalam penjara pun juga bisa gitu kan. Banyak kasus-kasus yang ternyata love scam itu dilakukan sama orang yang ada dalam penjara gitu. Nah, yang penting adalah bagaimana kita bisa melakukan deteksi gitu, monitoring terhadap pelaku-pelaku itu dengan berbagai macam patternnya gitu. Dan Baik, Pak Pratama. gitu Mbak. Iya. Lalu tadi sempat dijelaskan bahwa ini berarti harus ada koordinasi, monitoring, dan lain sebagainya. Apakah ini perlu dari aparat kepolisian mungkin dan juga pemerintah adanya peningkatan cyber antar negara, Pak Pratama? Itu mutlak ya kalau menurut saya ya gitu. Karena kebanyakan industri scammer terbesar itu dia ada di luar negeri gitu, walaupun korbannya ada di Indonesia. Jadi wajib kita misalkan di Kamboja nih, kan apa namanya Kamboja berhasil menggulung nih komplotan sindikat apa korporasi scammer ini kan ya gitu. Kita harus kerja sama mereka, kita ngelihat sebenarnya yang dilakukan itu mereka korbannya di Indonesia itu siapa saja gitu. Kemudian aliran uangnya seperti apa dan lain-lain. Karena walaupun pelakunya di luar negeri, korbannya itu di Indonesia gitu. Dan juga server-server yang digunakan itu, scammer ini pasti nanti akan berkaitan juga dengan judi online. Itu ada di negara lain gitu. Dan uang ini mengalir di lintas sistem. Kalau nggak kerjasama, kita susah nih apa mendeteksi pelakunya siapa gitu, sehingga korban tetap akan bertambah. Sehingga Indonesia butuh nih perjanjian kerjasama lintas negara, membuat joint task force regional minimal di ASEAN lah gitu. Dan mungkin juga bisa pertukaran data intelijen gitu, yang berhubungan dengan kejahatan cyber ini gitu. Ini udah kayak hantu ini Mbak, cybercrime ini gitu. Apa namanya, kalau kita nggak kerjasama, ini nggak kelihatan kita gitu. Kalau kita nggak bisa ngelihat, ya pasti nggak akan bisa menangkap gitu. Oke, baik. Pak Pratama, lalu menurut Anda, apa yang masih kurang dalam pengamanan di Indonesia khususnya? Ini juga baik dari korbannya juga yang mungkin tidak awam dengan literasi digital oleh masyarakat. Dan juga ini dari sisi regulasinya seperti apa? Masih apa yang kurang di Indonesia ini, Pak? Ya, jadi kalau menurut saya ya, love scam ini bukan hanya sekedar kasus penipuan online gitu, tapi ini juga menjadi bagian dari kejahatan cyber yang terorganisasi lintas negara, termasuk juga TPPO, pencucian uang dan lain-lain. Pemerintah harus bagaimana? Kalau menurut saya gitu, pemerintah harus melihat ini menjadi hal yang serius gitu. Penegakan hukumnya harus kuat gitu. Cyber threat intelligence saya bilang tadi pengawasannya memang harus kuat gitu. Dan pelibatan platform menurut saya karena rata-rata mereka kenalannya itu dari platform ya gitu. Itu wajib dilakukan secara ini. Baik, Pak Pratama. Deteksi dini gitu. Dan untuk korban ya menurut saya apa namanya ini kan korban ini kan malu ya gitu pasti untuk lapor gitu. Sehingga menurut saya pemerintah juga harus membuat layanan pelaporan yang aman gitu, yang apa namanya hanya dia sendiri yang tahu gitu. Kemudian memberikan bantuan psikologis yang baik gitu, memberikan pendampingan hukum yang baik gitu, dan mendorong korban supaya berani melapor gitu. Ini masalahnya yang jadi korban itu kan bukan hanya orang yang single. Betul. Tapi udah punya suami gitu ya, udah punya istri, udah punya pasangan gitu. Mereka menjadi korban. Dan ini nggak ada sebenarnya tingkat pendidikan itu agak nggak ngaruh sebenarnya. Tadi Mbak Lintang benar gitu, masalah literasi gitu. Jadi literasi itu bukan basisnya adalah tingkat pendidikan. Jadi walaupun doktor sekalipun, profesor sekalipun,
itu bisa kena korban love scamming ini gitu. Oleh karena itu memang literasi masyarakat itu memang harus tingkatkan gitu. Karena siapapun bisa jadi korban nih, laki-laki, perempuan, muda, tua, berpendidikan atau tidak berpendidikan, semuanya kena. Jadi ini nggak masalah bodoh atau pintar nih gitu. Tapi bagaimana soal emosi manusia itu dimanipulasi secara profesional. Ini profesional ini kuncinya nih. Mereka sangat mengerti sekali bagaimana membuat skrip gitu ya, melakukan pendekatan gitu, membuat skenario seolah-olah kita ini akan membutuhkan mereka, terlibat emosi dengan mereka gitu. Oke, baik. Nah, oleh karena itu Baik. masyarakat perlu nih dikasih tahu masalah-masalah ini. Oke, Gitu. baik. Terima kasih Pak Pratama. Semoga juga masyarakat di rumah ini bisa mengetahui bagaimana itu tanda-tanda dari love scam dan juga agar mereka Ya. tidak terjerat kembali dan menjadi korban dari love scamming. Terima kasih Pak terima Pratama kasih. telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Sampai jumpa. Selamat beraktivitas kembali, Pak. Terima kasih. Dan pemirsa, korban love scamming tak sedikit yang tertipu dan merugi dan meninggalkan trauma psikologi. Usai jeda kita akan membahasnya bersama Jovita selaku psikolog, tetap di Halo Indonesia.